Film berlatar belakang di tahun 90-an, di mana pada masa itu ada sebuah kelompok mafia yang sangat berkuasa dan besar, eksis di Rusia maupun di Amerika Serikat. Bisnis haram mereka yang mengganggu keamanan nasional membuat pemerintah Rusia dan juga Amerika pada akhirnya bekerja sama untuk membasmi mereka semua. Scene lalu memperlihatkan kita pada seorang petinggi mafia bernama Gazi. Malam itu, ia tak sadar jika sedang diikuti oleh agen FBI maupun intelijen Rusia saat memasuki sebuah klub. Pada malam itu, kedua instansi ini sudah memutuskan untuk menangkap Gazi setelah mengawasinya selama berbulan-bulan. Setelah dikepung, Gazi terlihat cukup tenang dan tidak panik sama sekali. Ia bahkan mencoba memberikan uang damai kepada petugas, namun langsung ditolak mentah-mentah oleh pimpinan intelijen Rusia bernama Mayor Valentina. Mengetahui jika kali ini petugas keamanan benar-benar akan menangkapnya, maka Gazi pun langsung melawan. What is this? An American? Singkat cerita, pada keesokan harinya, pemimpin mafia bernama Murad langsung mengadakan pertemuan setelah mengetahui adiknya sudah dieksekusi. Dalam rapat itu, pemilik bar mencoba menjelaskan kronologi kematian adik Murad. Namun setelah dijelaskan panjang kali lebar, Murad tampak tidak senang dengan pemilik bar karena tidak memberikan perlawanan ataupun pembelaan sama sekali saat insiden semalam. Alhasil, Murad yang terkenal kejam langsung memberikannya sebuah hukuman. It happened so fast, it was... How many militia did you kill? Terry, please, we didn't stand a chance. There were... But how many did you kill? Well, none. I did what I could. You let those militia pigs and that American scum kill my brother. Killing one in return is what I can do. I love this man like a brother. Sudah dirundung rasa dendam yang besar, Murad pun langsung menggunakan jasa dari pembunuh bayaran ternama. Entah siapa nama aslinya, yang jelas hitman ini dijuluki sebagai The Jackal. Secara singkat dan jelas, Murad ingin Jackal membunuh semua orang yang terlibat atas kematian adiknya, terutama FBI, yang menjadi otak dari operasi penangkapan. The MVD killed my brother. Want to strike fear into the marrow of their bones. Can you kill this person? Yes. Jackal yang sadar jika targetnya kali ini bukan orang sembarangan, langsung meminta bayaran yang cukup fantastis, yakni sekitar 75 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Misi kali ini, Jackal meminta bayaran yang mahal karena jika berhasil maka ia harus menghabiskan sisa hidupnya dalam sebuah penyamaran. Ketentuan lainnya adalah Murad harus membayar 50% uang di muka dan target yang ingin Murad habisi tidak boleh diketahui oleh siapapun. Jika suatu saat Murad ketahuan membocorkan kesepakatan, maka Jackal berhak membatalkan perjanjian yang mereka buat secara sepihak. So if you want me to do this, you're going to have to pay me 70 million. Why not? How many people know about this? You and I. Don't refer to our arrangement by telephone or fax ever. If word of this leaks, it'll be my choice whether to continue the mission or not. Okay. Beberapa hari kemudian, FBI pun mengadakan rapat dengan kepolisian Rusia. Mereka membahas tentang rencana penangkapan Murad. Belum sempat FBI membahas rencana penangkapan, pihak kepolisian Rusia lebih dulu mengusulkan untuk melakukan perubahan rencana. Sebab dalam beberapa hari ini, sudah ada 7 anggota kepolisian Rusia yang tewas dibunuh Murad. Dan mereka semua adalah anggota yang bertugas saat malam penggerebekan. Ini artinya, cepat atau lambat hal serupa juga akan terjadi pada anggota FBI. In 2 weeks, 7 MVD operatives have been killed. Tarek's planning something more dramatic. Tarek and his 2 top lieutenants were spotted at a pension in the town of... Singkat cerita, rencana pun akhirnya dirubah, dan kini beberapa agen sudah diutus ke sebuah hotel tempat Murad dikabarkan tinggal. Dari hasil pemantauan, hanya ada 1 anak buah Murad yang terlihat keluar masuk. Oleh karena itu, mereka pun memutuskan untuk menangkap orang tersebut guna diinterogasi. Di sisi lain, Jackal sendiri terlihat sudah memulai aksinya. Ia sedang berada di bandara bukan untuk terbang, melainkan untuk mencuri beberapa paspor milik orang asing. Nantinya, paspor-paspor tersebut akan dimodifikasi khusus dan ia gunakan untuk berpergian ke luar negeri. Selain paspor, Jackal juga meminta salah seorang rekannya untuk mengamankan uang pembayaran dari Murad.
Sebagai pembunuh bayaran ternama, Jekyll tentu menginginkan agar transaksi yang masuk dan juga keluar dari rekeningnya tidak terdeteksi oleh pemerintah. Split the deposit equally between the Macau and give me some credit cards. Use an American bank. I'll overnight the credit cards to your box in Montreal. Setelah selesai dengan urusan perbankan, Jekyll pun menghubungi seorang penjual senjata ilegal dengan memanfaatkan internet. Di masa itu, internet memang masih jarang digunakan, tapi Jekyll sudah memanfaatkannya. Dari sini kita tahu bahwa Jekyll memang seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional. Nah, Jekyll sendiri meminta kepada si penjual untuk mencarikan senjata khusus yang spesifikasinya sudah ia kirim melalui email. Berapapun harga yang akan dipasang, Jekyll bersedia untuk membayarnya. I'm interested in an intermediate range system. What caliber? No smaller than 7.62 for non-US equipment. Single parallel system. Muzzle velocity 1700 meters per second. Interested. I'll take it. Di sisi lain, anggota Murad yang ditangkap kini sudah tewas di tangan kepolisian Rusia. Dan dari hasil interogasi, mereka pun mengetahui jika Murad sedang menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Jekyll. Nah, masalahnya, Jekyll sendiri keberadaannya tidak ada yang tahu pasti. Bahkan wajah aslinya hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Maka tidak heran jika beberapa orang bahkan menyebut sosok Jekyll hanyalah mitos belaka. Jekyll, what's Jekyll? That doesn't make sense. He said, Jackal? There's supposedly a killer for hire who uses it, but we've never been able to prove if he even exists. Kembali ke Jekyll yang kini sudah berada di Kanada. Alih-alih menyiapkan rencana pembunuhannya di Amerika, Kanada dirasa sangat tepat karena akses masuknya jauh lebih mudah ketimbang langsung di Amerika. Di sana, Jekyll terlihat melapisi mobil yang baru ia beli dengan sebuah cat khusus. Kalian harus ingat warna dan penjelasan bagian ini karena nanti akan ada sambungan ceritanya. Di sisi lain, Mayor Valentina mengungkap jika sebenarnya sosok Jekyll bukanlah mitos, melainkan eksistensinya memang beneran ada, karena pemerintah Rusia pernah menggunakan jasa The Jekyll sebanyak 5 kali. Nah, dari misi-misi ini, setidaknya ada 5 agen yang pernah melihat wajahnya secara langsung. Di antara kelimanya, yang tersisa kini hanya seorang agen wanita bernama Isabel. Namun keberadaannya sekarang juga sedang tidak diketahui kecuali seorang napi sekaligus mantan pedagang senjata asal Rusia yang sekarang dia ditahan di Amerika. Bella Celia Zancona. She might at least know what he looks. Singkat cerita, perwakilan FBI yang dipimpin oleh Deputi Preston mendatangi sebuah penjara untuk menjemput napi yang sebelumnya dibahas bernama Declan. Dalam kesempatan tersebut, Preston menjelaskan jika Declan bersedia membantu untuk menemukan Isabel, maka Declan akan diberi keringanan hukuman. Mendengar hal ini, Declan pun menolak tawaran tersebut, kecuali jika imbalannya adalah ia dibebaskan. Sebagai tambahannya, Declan akan memanfaatkan keahliannya sebagai mantan penembak jitu dan relasinya sebagai mantan penjual senjata ilegal untuk membantu menemukan sosok The Jekyll. Nah, merasa tidak ada pilihan lain, maka FBI pun menerima tawaran Declan dan langsung membawanya untuk menemui Isabel. Nobody except me. Because I met him. Did you work with him? With him? No. Isabella Zancona is the only confirmed contact we have. Singkat cerita, mereka pun tiba di kediaman Isabel. Kedatangan Declan sendiri sebenarnya membuat Isabel yang sudah berkeluarga cukup terkejut. Pasalnya mereka berdua sebenarnya memiliki hubungan yang cukup dekat, setidaknya sampai sebelum Declan masuk penjara. Tak banyak basa-basi, Isabel sendiri langsung menjelaskan jika memang benar dirinya pernah bekerja sama dengan Jekyll dalam sebuah misi. Namun itu sudah lama sekali sehingga sekarang tak banyak informasi yang dapat ia berikan. Sebelum pulang, Isabel sempat meminta Declan untuk kabur saja dengan memberikan sebuah kunci loker yang di dalamnya sudah terdapat paspor dan sejumlah uang yang cukup bagi Declan. Mendengar permintaan tersebut, Declan langsung menolak dan mengatakan bahwa ia akan menggunakan jalur resmi untuk bebas dari penjara. This opens the locker at Norfolk Freehampton. Inside is a clean passport and $10,000 cash. Kembali ke Jekyll, yang kini sedang menemui seorang ahli mekanik bernama Ian. Di sana ia meminta untuk dibuatkan sebuah kontrol otomatis untuk senjata yang baru ia beli. Permintaan Jekyll pun disanggupi oleh Ian, namun Jekyll harus membayarnya dengan sangat mahal. I'm gonna want this in 8 days. I can do that. How much? 50 grand? I mean, like, well, 40. Half now, half on delivery. Di saat yang sama, FBI mulai dilanda keraguan akan keberadaan Jekyll, karena sudah beberapa hari ini mereka tidak menemukan petunjuk sama sekali.
Mereka juga menganggap sehebat-hebatnya Jekyll tidak mungkin akan mampu menembus pertahanan FBI. Declan yang mengetahui hal ini mencoba memperingatkan pihak FBI bahwa yang mereka hadapi adalah pembunuh bayaran yang bisa dibilang nomor 1 di dunia. Bahkan Declan sendiri percaya bahwa Jekyll sekarang sudah mengantongi kebiasaan dan juga jadwal kegiatan dari pimpinan FBI dalam beberapa hari mendatang. Nah, apa yang Declan perkirakan ini tidak salah, karena sekarang Jekyll sudah berada di Amerika untuk mulai memperhitungkan lokasi di mana dan kapan eksekusi akan dilakukan. Pada malam harinya, Jekyll dengan sengaja mendatangi sebuah klub yang berisi pria penyuka sesama jenis. Di sana ia menggoda seorang pejabat muda Amerika bernama Alex. Tentu saja, Jekyll melakukan ini untuk memperlancar rencananya. Namun entah rencana persisnya apa, kita belum diberitahu. Tapi yang jelas, kini Jekyll sedang menuju ke parkiran untuk mencuri sesuatu setelah mendapatkan kartu nama Alex. Pada keesokan harinya, karena Jekyll sudah memasuki wilayah Amerika, FBI pun mulai mendapatkan petunjuk. Mereka berhasil mengidentifikasi identitas palsu yang Jekyll gunakan selama ini. Nah, masalahnya, informasi ini juga sekarang tidak berguna karena Jekyll sudah menggunakan identitas baru untuk keluar masuk Amerika Kanada. Sembari FBI masih mencari petunjuk, Jekyll sendiri sekarang sudah berada di pelabuhan Ottawa untuk mengambil senjata yang ia beli tempo hari. Namun dari sini, Jekyll tidak sendiri karena diam-diam sudah ada beberapa orang yang mulai mengikutinya. Jekyll yang sadar jika sedang dibuntuti langsung mencari tahu siapa orang-orang tersebut melalui informannya. Sang informan mengatakan jika di Kanada sudah biasa apabila ada barang import mahal yang masuk, maka si pemilik pasti akan diikuti lalu dirampok. Mendengar penjelasan itu, Jekyll menduga jika informasi soal pembelian senjata yang ia lakukan telah dibocorkan oleh orang-orang pelabuhan. Dan untuk melawan mereka, Jekyll pun menjalankan sebuah siasat. Saat sedang diikuti, ia langsung membelokkan mobilnya ke sebuah basement. Di sana ia langsung menyiram mobilnya dengan air dan karena cat khusus yang ia pasang sebelumnya, mobil Jekyll pun langsung berubah warna. Meski hal ini terlihat cerdik, cara ini ternyata belum cukup untuk menipu para perampok. Karena mereka berhasil menemukan mobil Jekyll dari sebuah bekas air yang terlihat seperti cat warna putih. Nah, jika kalian berpikir Jekyll akan berhasil dirampok dalam scene ini, maka kalian salah besar. Karena Jekyll sudah menyiapkan rencana cadangan. Para perampok sendiri terlihat kesakitan setelah tangannya menyentuh bodi dari mobil Jekyll. Ini bukan sihir, melainkan karena Jekyll sudah menyemprotkan sebuah cairan khusus yang apabila tersentuh langsung dengan kulit manusia maka bisa menyebabkan lepuh. Singkat cerita, setelah beberapa hari upaya perampokan, Jekyll akhirnya mendatangi kediaman Ian untuk mengambil pesanannya. Sebagai senjata rahasia, Jekyll tidak hanya membeli alat, melainkan juga meminta blueprint yang dibuat oleh Ian. Ian sendiri yang sadar jika alatnya akan digunakan untuk membunuh target penting, meminta uang tutup mulut kepada Jekyll yang jumlahnya cukup fantastis. Tak pikir panjang, Jekyll pun mau menyanggupi permintaan itu dengan syarat Ian mau mengikutinya untuk mencoba senjata yang akan dipasang pada alat khusus ini besok pagi. A job like this can attract a lot of attention. How much? 100 grand? Get you 50 grand tomorrow. Pada keesokan harinya, Ian dan Jekyll benar-benar mencoba senjata yang mereka buat di sebuah daerah terpencil. Keduanya sendiri terlihat cukup bersemangat, terlebih lagi Ian, karena sudah pasti ia akan mendapatkan bayaran yang mahal saat semua ini selesai. Saat diuji coba, rupanya kemampuan yang dihasilkan kurang memuaskan Jekyll. Alhasil, ia pun melakukan tes tembakan yang kedua, namun ingin menggunakan seorang manusia. Ian awalnya menganggap bahwa omongan Jekyll hanyalah sebuah bercandaan, sampai tiba-tiba. I mean, run. Now.
Di sisi lain, FBI pada akhirnya berhasil menjalin kerjasama dengan otoritas Kanada. Dari sini mereka akhirnya mendapatkan petunjuk tambahan soal keberadaan Jekyll, yakni identitas yang selama ini dipalsukan untuk keluar masuk Kanada ataupun sebaliknya. Dan selain itu, mereka juga mendapatkan info soal pembelian mobil yang dilakukan oleh Jekyll. Berdasarkan informasi-informasi ini, mereka pun langsung memantau kamera pengawas dan mobil yang dicari-cari akhirnya terlihat sedang memasuki kediaman Ian. Uphall Station. I think your man has been there. Let's go. Tak mau kehilangan Jekyll, FBI pun segera mendatangi kediaman Ian. Namun sesampainya di sana, ternyata sudah tidak ada siapa-siapa. Tak mau pulang dengan tangan kosong, Declan pun mencoba mencari petunjuk lain dan secara tak sengaja menemukan sebuah blueprint dari senjata Jekyll. Dari sinilah Declan yakin 100% jika senjata ini yang nantinya pasti akan digunakan oleh The Jekyll untuk menghabisi target. No, we used to make these things for mortars or... He needs that van just to move it around. It's the cyclic rate. Scene beralih ke Jekyll yang kini akan menggunakan cara lain untuk memasuki wilayah Amerika. Alih-alih menggunakan jalur darat ataupun pesawat, kini Jekyll akan menyeberang perbatasan dengan menggunakan sebuah kapal. Tak lupa juga, Jekyll akan membawa senjata yang ia beli dan disembunyikan di dalamnya. Pada keesokan paginya saat sedang berlayar, Jekyll tiba-tiba dihubungi oleh informannya yang memberitahu jika kemajuan yang didapat oleh FBI kemungkinan besar diakibatkan karena mereka mendapatkan bantuan dari seorang mantan sniper bernama Declan. Mendapat informasi tersebut, Jekyll masih merasa ini bukanlah sebuah sumber masalah. Irishman's name, Declan Malcolm. Declan Malcolm. Operation still a go. Sementara itu, di sisi lain, Declan juga mencoba mengajak FBI menggunakan cara lain mencari Jekyll, yakni dengan menyisir sebuah danau besar yang menghubungkan antara Kanada dan juga Amerika. Dari sini, FBI mencoba untuk menyisir sekitaran dermaga mencari Jekyll di tengah ribuan orang, karena kebetulan di danau tersebut sedang diadakan sebuah event. Setelah mencari berjam-jam, ajaibnya Declan berhasil menemukan Jekyll dengan sangat mudah. Hampir saja Declan tewas di tangan Jekyll, jika saja Mayor Valentina tidak berada di sana. Singkatnya pada hari itu, FBI pun gagal menangkap The Jekyll yang melarikan diri di tengah kerumunan orang-orang. Tapi dari sini, ada sesuatu yang Declan sadari. Mungkin saja ada seorang anggota FBI yang berkhianat. Kesimpulan ini didapat oleh Declan yang merasa bahwa pertemuannya dengan The Jekyll terasa seperti bukan sebuah kebetulan, melainkan memang sudah direncanakan. Di sisi lain, Deputi Preston justru tersinggung institusinya dituduh seperti itu oleh Declan. Watch for every man on this team. Don't make it personal. Sadar jika Preston cukup tersinggung, Declan pada akhirnya menjelaskan sedikit masa lalunya dengan The Jekyll dan alasan mengapa ia sangat membencinya. Also know that Isabella was pregnant when she got shot. That our child didn't survive. Don't tell me it's not personal, Mr. Preston. Di sisi lain, dengan bantuan rekannya, Jekyll berhasil memperoleh identitas baru yang memungkinkannya untuk tetap bergerak bebas di Amerika. Meski tersinggung dengan tuduhan Declan, pada akhirnya Preston memang melakukan penggeledahan kepada seluruh anggota FBI, dan tanpa banyak drama, mereka berhasil menemukan sang pengkhianat. Meski berhasil menemukan mata-mata Jekyll, ini semua tak terlalu berpengaruh pada proses pengejaran, karena Jekyll keberadaannya sekarang masih tidak diketahui. How did you know whose phone to tap? I did, Ambassador. Who authorized you to tap my telephone? Singkat cerita, FBI mendapatkan informasi jika Jekyll akan mengincar Isabel karena sudah membocorkan pola pergerakan yang biasa Jekyll lakukan. Makanya FBI segera meminta Mayor Valentina untuk mendatangi kediaman Isabel guna mengevakuasi ke tempat yang lebih aman. Namun tak lama setelah Isabel pergi, tiba-tiba Jekyll menyerang Mayor Valentina dan anak buahnya seperti hantu. Karena satu persatu anggota Valentina dibuat tewas tanpa bisa mengetahui dari mana arah peluru Jekyll datang. Ketika Valentina sekarat, Jekyll menitipkan sebuah pesan untuk disampaikan kepada Declan.
Tak berselang lama, Declan dan Deputi Preston tiba di rumah Isabel. Di sana mereka langsung menghampiri Valentina yang sudah sekarat dan tak bisa lagi diselamatkan. Sebelum benar-benar tewas, mayat Valentina sempat menyampaikan pesan dari Jekyll kepada Declan. Say, Valentina, don't go. you can't protect your women. Pada keesokan harinya, FBI meminta saran dari militer Amerika Serikat terkait kasus The Jekyll. Dalam diskusi ini, pihak militer menyarankan agar ketua FBI menghindari kegiatan yang berada di tempat terbuka, seperti peresmian Rumah Sakit Nasional yang akan digelar sebentar lagi. Ini karena Jekyll diyakini memiliki senjata jarak jauh yang cukup canggih. So, we make sure you're always secure indoors with a perimeter of men outside your location. Not exactly foolproof, I know. Scene pun berpindah ke Alex yang siang itu dihubungi oleh Jekyll jika malam nanti ia akan berkunjung ke rumah pribadinya. Jekyll menggoda jika nanti malam mereka bisa beradu pedang sampai Alex puas. Oh, hi. How are you? Are you busy tonight? Are you here? You're in town, yes? Singkatnya, malam pun tiba dan betapa terkejutnya Alex saat melihat Jekyll, orang yang sebelumnya ia taksir di klub malam tempo hari, kini sudah berubah total. Ketika di dalam rumah, siaran TV menyiarkan tentang sosok The Jekyll yang sangat berbahaya. Dan karena sudah terlanjur ketahuan siapa dia sebenarnya, maka Jekyll pun akhirnya membunuh Alex. Pada keesokan harinya, Jekyll memanfaatkan akses masuk yang Alex miliki untuk hadir dalam acara peresmian rumah sakit. Namun agar tidak terlalu kentara, kali ini Jekyll menyamar sebagai anggota kepolisian. Sementara itu, Declan yang menyaksikan berita di televisi tentang kematian Alex mulai curiga bahwa target sebenarnya dari The Jekyll bukanlah direktur FBI yang memang sudah dipastikan tidak akan menghadiri acara tersebut. Ia malah menduga bahwa Jekyll sedang membidik sasaran lain. Setelah berpikir dengan cermat, Declan akhirnya menyimpulkan bahwa target The Jekyll kemungkinan besar adalah istri presiden yang dijadwalkan hadir di acara tersebut. Dugaan ini terasa sangat masuk akal, mengingat Murad ingin memberikan peringatan kepada Amerika karena telah memburu kelompok mafianya dan menyerang istri presiden yang dianggap sebagai simbol negara menjadi cara paling efektif untuk menyampaikan pesan tersebut. What he said to Valentina, tell Declan he can't protect his women. Regarding the wrong person. Di lokasi peresmian, saat ibu negara dipersilahkan menyampaikan pidatonya, Jekyll pun mulai mempersiapkan senjatanya. Dari kendaraan lain, ia mulai mengkoneksikan senjatanya dan hal ini membutuhkan waktu beberapa menit. Di waktu yang sama, FBI pun tiba dan segera mencari keberadaan Jekyll. Kali ini, Deputi Preston bahkan mempersilahkan Declan untuk menggunakan kemampuan snipernya untuk menggagalkan rencana pembunuhan Jekyll. You'll claim hard to shoot on the weapon or the shooter. Right. Go, go, go! Declan yang akhirnya mendapatkan kepercayaan dari Preston langsung tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Alih-alih mencari Jekyll di tengah kerumunan, Declan memilih untuk mengincar mobil yang sekiranya cocok untuk dimuati senjata Jekyll. Dan begitu menemukan kendaraan yang cocok, tiba-tiba... Akibat perbuatan Declan, rencana Jekyll menjadi gagal total. Dengan segera, Jekyll pun kabur ke stasiun bawah tanah setelah mengganti pakaiannya. Namun jalur pelarian Jekyll kali ini juga berhasil ditebak oleh Declan. Aksi kejar-kejaran dan juga tembak-menembak di antara keduanya menjadi tak terhindarkan. Di tengah pelarian, Jekyll kemudian menyandera seorang wanita yang tidak bersalah demi bisa kabur. Declan yang dilema, pada akhirnya menaruh senjata ke bawah sesuai permintaan Jekyll. Step away from the gun! Now let her go. Secara tiba-tiba, Isabel muncul dan langsung melayangkan tembakan ke arah Jekyll.
Kedatangan Isabel sendiri bukanlah sebuah kebetulan, karena sebelum benar-benar melakukan pengejaran kepada Jekyll, Declan lebih dulu meminta Isabel datang untuk membalaskan dendam mereka selama ini kepada Jekyll. Nah, di situasi seperti ini pun, Jekyll tak kehabisan akal. Ia yang sedang sekarat mencoba untuk menghabisi Declan saat Isabel sudah tidak memperhatikannya. Beberapa hari kemudian, jasad Jekyll pun akhirnya dimakamkan. Dan pemakaman ini sendiri disaksikan langsung oleh Declan dan juga Preston. Sementara Isabel sendiri sudah berhasil berkumpul bersama keluarganya. Selesai memakamkan Jekyll, Preston mengucapkan banyak terima kasih kepada Declan. Karena berkat bantuannya, ibu negara berhasil diselamatkan. Dan setelah ini, Declan pun bisa bebas menjalani kehidupannya sebagai warga biasa. Dan bukan lagi sebagai seorang kriminal. Thanks, Declan, for everything. Tamat, film pun akhirnya selesai. Bagaimana menurut kalian tentang film The Jekyll yang rilis pada tahun 1997 ini? Film ini menurut Mimin sih cukup seru ya, karena alur ceritanya benar-benar gak ketebak bagaimana Jekyll merencanakan rencana pembunuhan yang sangat epik, meskipun pada akhirnya ia menjadi gagal melakukannya. Sekian dulu alur cerita kita kali ini. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.